Assalamualaikum Bu Un. Mohon maaf ini ganggu waktunya. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Tidak apa-apa, Bu. Silahkan santai saja ya, Bu. Ini Bu Un. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Yunita. Ibu Yunita, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik hari ini. Saatnya meraih mimpimu. Iya, sudah lama ya Bu kita tidak bertemu, tidak ngobrol atau berbincang-bincang bersama-sama. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Yunita? Iya Bu Un. Jadi gini, kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing dengan Bu Un. Jadi saya ada permasalahan salah satu peserta didik saya di kelas dan nanti saya minta saran pemecahan masalahnya gitu Bu. Baik, Ibu Yunita. Sekarang silahkan Ibu Yunita ceritakan permasalahan Ibu terkait siswa Ibu yang ada di kelas sedetail mungkin. Silahkan, Ibu. Baik Bu Un, jadi gini Bu, saya itu kan mengajar di kelas 2. Nah, salah satu murid saya laki-laki ini namanya Iqbal, di kelas 2 tadi itu ada yang seperti anaknya itu hiperaktif gitu loh Bu. Jadi dia itu bukan termasuk anak yang nakal, bukan. Cuma kalau di kelas dia itu sering kehilangan fokus gitu saat belajar. Kemudian dia itu malah mengajak ngobrol teman-temannya yang lain. Jadi kan teman-temannya otomatis nanti terganggu begitu. Nah, dia itu sering banget ngobrol di momen yang tidak tepat begitu Ibu. Jadi waktunya serius ketika saya sedang menjelaskan malah dia asik ngobrol. Dan dia itu suka ini Bu, suka jalan-jalan di kelas dan tidak bisa anteng gitu Bu. Seperti anak yang kelebihan energi gitu. Nah, jadi saya suka bingung mau diapakan begitu. Baik. Jadi, Ibu Yunita itu memiliki seorang siswa laki-laki yang bernama Iqbal ya. Iya. Yang bisa dikatakan anaknya itu hiperaktif dan memiliki energi yang berlebih ya, Bu. Tapi sebetulnya anaknya tidak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus pada waktu pembelajaran. Dia senangnya mengajak ngobrol teman-temannya ya, Ibu, ketika pembelajaran sedang berlangsung. Suka berjalan ke sana kemari ketika pembelajaran sehingga teman-teman yang lainnya itu merasa terganggu. Seperti itu, betul Bu Yunita? Betul Bu Un, tepat seperti itu kira-kira Bu. Nah, sekarang apa harapan Ibu Yunita ketika nanti kita selesai melakukan sesi coaching ini, Bu? Mohon Ibu Yunita bisa dijelaskan. Baik, jadi Bu Un, saya berharap setelah sesi coaching dengan Ibu Un nanti selesai, mungkin nanti saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya ini. Jadi, saya ingin fokus mencari solusinya begitu. Saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus, kemudian tidak mengganggu temannya begitu Bu. Nanti saya tujuannya ingin membantu dia begitu Bu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan. Oke, harapan yang sangat mulia ya Ibu Yunita. Jadi Bu Yunita ini ingin membantu murid tersebut memperoleh solusinya ya Ibu. Nah ini, menurut Ibu Yunita, murid dengan fokus yang baik dan kesadaran diri yang baik
serta bisa memanajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa ya, Bu? Jadi menurut saya Bu Un, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu ya dia paham betul posisi dia di saat itu apa. Jadi dia sadar apa yang dia boleh dilakukan saat itu dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat itu. Kemudian menurut saya indikatornya satu lagi, dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya. Dia begitu jadi mindfulness dalam mengikuti pembelajaran begitu menurut saya Ibu. Oke, Bu Yunita. Iya, saya setuju sekali dengan pandangan Ibu Yunita tentang kondisi ideal murid yang Ibu harapkan, yaitu memiliki fokus yang baik, memiliki kesadaran yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik, serta seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, selama ini, apa saja yang telah dilakukan Ibu untuk mengatasi murid tersebut? Boleh Ibu ceritakan? Jadi gini Bu, selama ini saya sudah lakukan dengan cara ketika dia melakukan hal di luar ini ya, yang tidak seharusnya itu saya ingatkan begitu. Kemudian saya nasihati, saya jelaskan bahwa kamu ini mengganggu temannya loh, begini, hal seperti itu Bu. Seharusnya kan tidak boleh begitu, tetapi di lain hari ketika saya mengajar di kelas tersebut, hal itu terulang lagi begitu Bu. Jadi anak ini seperti apa ya, tidak merasa bersalah begitu. Jadi pada saat dinasehati, iya, iya, iya begitu. Tetapi besok diulang lagi, diulang lagi. Nah, bahkan ini ada guru mata pelajaran lain sudah memberikan dia tanggung jawab kepercayaan sebagai ketua kelompok. Ketika sedang berdiskusi, nah tujuannya itu sebenarnya agar kepercayaan ini menjadi remi bagi dia untuk menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik. Tapi ternyata hal ini belum signifikan, Bu. Dampaknya belum terlalu signifikan, belum nampak yang saya lihat begitu Ibu. Seperti itu ya Ibu Yunita. Baik Bu Yunita. Sebetulnya langkah-langkah Ibu Yunita yang telah Ibu lakukan dan menasehati, mengingatkan, menegur, sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya sudah betul ya Ibu. Tapi ternyata dampaknya belum signifikan. Begitu Ibu Yunita? Nah, Berarti ini ada hal-hal yang perlu Ibu lakukan. Seperti itu ya, Ibu? iya. Jadi apa ini ya Bu ya, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran saya. Mungkin berarti Bu ya untuk hal-hal seperti itu ya. Ya, bisa jadi, Ibu. Menurut Bu Yunita, seberapa pentingnya sih pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas itu? Menurut saya itu sangat penting ya Bu ya. Jadi mungkin tidak hanya perlu dilakukan oleh guru BK saja, karena guru BK kan terbatas pertemuannya Bu. Ya saya sebagai guru kelas barangkali perlu mengintegrasikan biar anak ini memiliki kesadaran diri gitu Bu. Yang tadi saya harapkan itu biar dia itu paham posisinya gitu Bu, yang tadi biar paham posisinya dia bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat untuk membentuk manajemen diri yang baik begitu Bu. Meskipun saya guru kelas dan bukan guru BK, saya pikir begitu Bu. Iya, Ibu Yunita. Saya setuju sekali dengan fungsi pembelajaran sosial emosional. Jadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, dengan adanya pembelajaran sosial emosional, anak bisa lebih mengenali kondisi emosionalnya, bisa menumbuhkan kesadaran diri,
juga menumbuhkan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut, Ibu? Dan menuntunmu. Apalagi ya? Ini Bu, saya kan belum pernah memanggil dia secara empat mata, Oke, ya. baik. Saya pikir suatu hari harus mencoba untuk memanggil dia bertatap muka dengan empat mata. Ya, saya terapkan ini Bu, segitiga restitusi begitu. Saya akan mencoba hal itu Bu. Oke, baik Ibu Yunita. Jadi Ibu nantinya akan melaksanakan segitiga restitusi ya. Menurut Ibu Yunita, apa sih fungsi dari segitiga restitusi itu? Eh, Ya, kita melakukan segitiga restitusi itu bagaimana Ibu? iya. Gini Bu, saya pikir agar identitasnya dia sebagai dia kan membuat kesalahan begitu. Jadi untuk menstabilkan identitasnya, dia kemudian harapannya agar anak ini menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tanpa merasa dirinya itu terpuruk begitu Bu. Saya harapannya begitu memupuk tanggung jawab dari anak tersebut. Iya Ibu, saya setuju sekali dengan Ibu Yunita. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi ya Bu. Nah, dari alternatif yang Ibu lakukan, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, melakukan segitiga restitusi. Apakah ada langkah-langkah lain yang bisa membantu murid tersebut, Bu? Saya kepikiran lagi tentang ini Bu. Dia kan dilihat dari fisiknya, dari ciri luarnya itu sepertinya dia gaya belajarnya kan punya estetik ya, kinestetik ya. Meskipun nanti butuh lebih lanjut karena dengan energinya berlebih suka jalan-jalan dan sebagainya. Saya malah kepikiran untuk memberikan dia itu kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning gitu Bu. Jadi active learning nanti saya wujudkan di diferensiasi proses di mana nanti saya menyusun pembelajaran dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia, menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik begitu Bu. Baik, Ibu Yunita. Bagaimana Ibu Yunita? Masih bisa kita lanjutkan kucingnya? Baik Ibu, baik Ibu. Jadi begini ya Ibu Yunita, menurut saya ini ide yang bagus sekali Ibu Yunita. Berarti nantinya Ibu Yunita akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya kinestetik ya Ibu, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi. Begitu ya Ibu Yunita? Iya Bu, saya idenya begitu Ibu. Iya. Sekarang secara detailnya itu seperti apa Ibu di dalam penerapannya? Saya kepikiran begini Bu, jadi selama ini kan saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak yang kinestetik begitu. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio. Jadi saya pikir untuk lebih banyak mengintegrasikan seperti praktik itu kan menguras tenaga. Ya Bu ya, praktik kemudian permainan yang melibatkan fisik seperti bermain ular tangga
raksasa yang begitu dia bisa bergerak ke sana kemari, kemudian ya outdoor class seperti penjelajahan lingkungan begitu. Saya rasa seperti itu, Bu. Oke, Ibu Yunita. Berarti nanti Ibu ke depannya akan memperbanyak praktik-praktik ya, Ibu. Lalu Ibu melakukan juga beberapa game seperti ular tangga, melaksanakan kelas outdoor, seperti itu ya, Ibu. Iya, seperti itu, Bu. Nah, dari alternatif-alternatif yang Ibu Yunita lakukan, alternatif mana nih? Atau langkah mana yang akan memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, Ibu? Oke, Bu. Saya rasa yang ketiga ini, Bun. Karena kan saya guru kelas dan setiap hari saya harus ke kelas. Dan saya pikir saya harus secepat mungkin menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi anak sebagai anak yang kinestetik itu, Bu. Jadi saya pikir solusi yang ketiga itu. Iya, jadi Ibu Yunita akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya, Ibu, sehingga anak-anak akan lebih fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Iya, betul, Bu. Seperti itu harapannya. Marilah masa berganti. Nah, Ibu Yunita, kira-kira siapa saja yang akan Ibu Yunita libatkan dalam melaksanakan atau menyusun rencana aksi ini? Saya pikir saya akan libatkan ya selain anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, terutama rekan sejawat, guru mapel yang mengajar dia. Jadi saya pengennya nanti berbagi praktik baik begitu, Ibu, berbagi trik menghadapi anak tersebut. Kemudian yang akan saya libatkan adalah tentu kepala sekolah nanti. Seberapapun perkembangannya nanti saya tentu akan continue melaporkannya kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. Iya, Ibu Yunita, betul sekali. Jadi, nantinya Ibu Yunita akan melibatkan murid, akan melibatkan rekan-rekan kerja atau rekan sejawat yang mengajar di kelas itu juga ya, Ibu, dan juga melaporkannya secara kontinu kepada kepala sekolah. Benar seperti itu ya, Ibu? Iya, Bu, tentu kepada kepala sekolah, Bu. Nah, Ibu Yunita, kira-kira kapan Ibu Yunita akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya ini, Bu, berencana melakukan ini secepatnya, Bu. Berarti di pertemuan selanjutnya yang akan datang di kelas, saya akan melakukannya, Ibu. Wah, mantap sekali ya Ibu Yunita, Masya Allah. Pokoknya saya dukung rencana Ibu Yunita. Semoga rencana aksi ini berjalan dengan lancar, tetap semangat, tetap optimis, jangan ragu untuk menuju ke depan. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini, ya Ibu ya, kita jadwalkan lagi untuk melaksanakan coaching sesi yang kedua. Saya juga udah tidak sabar ini, Bu, mendengarkan hasil yang telah Ibu lakukan. Ya, baik Ibu Un, siap. Terima kasih semangat dan supportnya, Bu Un. Iya, Ibu Yunita. Baik Bu Un, sepertinya sudah cukup untuk sesi coaching kita ini. Saya mohon pamit dulu. Saya berterima kasih sekali ya Bu atas sesi coachingnya pada hari ini. Saya jadi punya gambaran atas apa yang nantinya yang harus saya lakukan. Iya, sama-sama Ibu Yunita. Bu Yunita, jangan sungkan-sungkan lagi ya untuk coaching yang kedua nanti. Oke, siap Ibu, siap Bu Un. Nanti terima
wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit undur dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.